Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur kalau pada malam hari ini kita boleh diperkenankan kembali untuk sama-sama beribadah dalam tengah minggu kita pada malam hari ini. Mari saudara, kita akan siapkan seluruh kehidupan kita. Kita akan menghadap Tuhan pada malam hari ini. Kita angkat pujian kita mengatakan, Bapakku datang. Setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang. Bapakku datang dan ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lemah. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, buat kasih setia-Mu yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada kesempatan hari ini kami boleh datang kepadamu, datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Sebentar ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, namun kami bermohon kepadamu ya Bapa, hadirlah Engkau di tengah-tengah ibadah kami, ibadah tengah minggu kami ya Tuhan. Tanpa kehadiran-Mu, maka sia-sialah ibadah kami. Oleh sebab itu kami mohon, dan yang Kau senantiasa mempersatukan kami, baik kami yang ada di rumah, baik ada di pekerjaan, baik ada di jalan, dimanapun kami berada. Satukanlah hati kami ya Tuhan, agar kami bersama-sama pada malam hari ini datang menyembah kepadamu. Namun di atas semuanya ini kami mohon, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Sucikan dan kuduskanlah hati dan pikiran kami, agar kami boleh layak menghadap Engkau, merasakan hadirat-Mu, merasakan jamahan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus,
Engkau pakai hamba-hambamu ini ya Tuhan, yang Kau percayakan pada malam hari ini. Biarlah ya Tuhan pelayanan mereka pada malam hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami akan mulai ibadah kami dengan mengalaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Dia dengan pujian mengatakan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Kau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Betapa baiknya Tuhan, betapa baiknya setiap segala perbuatan yang boleh kita rasakan sepanjang kehidupan kita. Oleh sebab itu biarlah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kita angkat pujian kita mengatakan, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bila kita mau siapkan hati dan kehidupan kita sepenuhnya. Biarlah Roh Kudus nantiasa memimpin ibadah kita, memimpin agar firman Tuhan kita dengar pada malam hari ini boleh kita mengerti, boleh kita pahami. Untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian dan mengatakan, selidiki aku.
lihat hatimu, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatimu, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat dia tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat dia tetap setia. Kau dapat dia tetap. Kita katakan sekali lagi, Kau dapat dia tetap setia. Terima kasih Bapa atas setiap pimpinanmu yang boleh kami rasakan di sepanjang ibadah kami. Terimalah ya Bapa puji-pujian kami dan pengagungan kami. Biarlah Engkau bertata di atas puji-pujian kami ya Bapa. Biarlah semuanya ini ya Tuhan boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Bapa yang kudus, di pertengahan ibadah kami, saatnya kami akan duduk diam sejenak untuk menikmati firman-Mu, perkataan-Mu dan kuasa-Mu ya Tuhan. Itulah yang akan kami nikmati pada malam hari ini. Kami mohon kepadamu ya Bapa, tutup bungkus pribadi lepas pribadi, agar di saat firman-Mu ditaburkan, firman-Mu boleh tetap tinggal dalam hati kami dan seluruh kehidupan kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk dapat melakukan segala perintah-Mu, pengajaran-Mu, dan juga ketetapan-Mu. Kami sangat merindukan ya Tuhan, di saat kami mendengarkan firman-Mu, kuasa-Mu sungguh-sungguh bekerja dalam kehidupan kami. Pakailah kami ya Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu, menjadi terang, menjadi garam, dimanapun Engkau mengutus kami. Urapilah hamba-Mu sebentar ya Tuhan, yang Kau pakai pada malam hari ini, untuk mewatakkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu ya Bapa, urapilah ya Tuhan, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Biarlah segala kata demi kata, firman-Mu yang Kau berikan kepada hamba-Mu, bukan Dia lagi yang berkata-kata kepada kami, bukan kemanusiaannya lagi yang boleh kami lihat, tapi Roh Kudus, kuasa-Mu, itu yang boleh kami lihat pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya kepadamu Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai jumpa lagi di dalam ibadah tengah minggu. Sekarang kita akan lebih dalam lagi mengenal kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat ya, jadi ini saya akan berbicara tentang kebebasan atau kemerdekaan di dalam perilaku, di dalam tindakan. Ini mohon maaf juga suara saya agak sedikit mungkin kecapean atau gimana, jadi agak hilang-hilang sedikit. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu, yang penting masih bisa didengarkan dengan cukup jelas gitu ya. Jadi kita akan lihat di dalam
Yakobus 3 ya. Kita akan banyak berbicara tentang kemerdekaan di dalam tindakan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini hidup di dalam kemerdekaan itu bukan berarti kemerdekaan yang tak terbatas gitu ya. Kemerdekaan kita pun itu terbatas. Kenapa? Karena juga ada kemerdekaan orang lain gitu yang nggak boleh kita ganggu gitu ya. Jadi demikian pun di dalam Tuhan gitu. Kemerdekaan kita dimerdekakan dari dosa, dari maut gitu. Tapi bukan untuk kita berperilaku semau-mau kita, bukan. Yang pasti ada rule-nya, ada aturannya, ada ketentuannya yang dibuat Tuhan. Nah, oleh karenanya kita akan lihat Bapak Ibu Saudara ya. Kita akan lihat, kita akan belajar dari Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Bapak Ibu boleh buka Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Kita akan baca ya. Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu setan, manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu lalu saya juga bawakan nats ini ya di ibadah kaum pria, tapi ketika saya berdoa, apa yang harus saya sampaikan dalam ibadah tengah minggu dan Tuhan masih mengingatkan tentang hal yang sama. Kenapa ini begitu penting Bapak Ibu Saudara? Karena kita akan lihat ya, Yakobus 3 ini ayat 16 dulu ya kita lihat. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi kenapa iri hati dan mementingkan diri sendiri? Ya memang Yakobus menulis ini kan untuk orang-orang Kristen yang ada di perantauan gitu kan ya. Dan saya yakin Yakobus mengenal secara pribadi, tetapi kita juga perlu meneliti kenapa iri hati dan mementingkan diri sendiri gitu loh. Yang ditulis oleh Yakobus ini. Karena dengan kita melakukan dua hal itu, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat itu dikatakan dalam firman Tuhan seperti itu. Nah, ketika saya meneliti Bapak Ibu Saudara, iri hati di sini dia lebih ke envious gitu ya. Jadi kecemburuan yang nggak baik gitu, cemburu yang nggak baik. Ada nggak sih cemburu yang baik? Ada. Cemburunya Tuhan kepada kita itu cemburu yang baik karena Allah itu kasih gitu ya. Tapi ada cemburu yang baik yaitu envious ini. Ya. Ini tuh cemburu yang ada bau-bau kejahatannya gitu. Ya. Saya secara gampang menyatakan envious ini iri hati ini adalah yang berbau-bau kejahatan. Itu dalam bahasa aslinya adalah petaunos. Ya. Itu ada diikuti dengan rasa yang jahat gitu. Nah ini nggak boleh ada di antara kita orang percaya Bapak Ibu Saudara. Jelas dikatakan ini jangan ada di antara kita karena nanti menimbulkan kekacauan gitu. Kemudian ada mementingkan diri sendiri. Nah ini di dalam bahasa Yunaninya ini philoneikia. Philoneikia atau kata ini juga pernah dipakai Bapak Ibu Saudara oleh salah seorang filsuf yang bernama Plato. Bahwa Philoneikia ini adalah orang yang dipimpin oleh keinginan untuk harta dan kehormatan gitu. Jadi dirinya itu dipimpin hanya oleh karena harta dan karena kekuasaan gitu. Itu adalah Philonikon atau Philoneikia ini. Nah ini dikatakan firman Tuhan diterjemahkan dengan mementingkan diri sendiri. Artinya memang
tidak boleh ada di antara kita, ya, di dalam hati kita ini, itu rasa yang em, kita menundukkan diri itu, rasa menundukkan diri itu pada sebuah kehormatan saja, atau kepada sebuah jabatan saja, atau kekuasaan saja, itu enggak boleh. Karena ketika kita dipimpin oleh rasa-rasa yang seperti itu nanti kita akan jatuh dalam berbagai pencobaan juga, kekacauan juga, dikatakan firman Tuhan kan, kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah ini yang seringkali meracuni hati dan pikiran orang-orang percaya, dan ini benar-benar diwanti-wanti sama firman Tuhan ini. Kalau ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, itu pasti ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat itu. Itu dipengaruhi oleh itu karena dia mementingkan diri sendiri. Di dalam pikirannya itu dia dipimpin oleh harta dan iri hati, envious yang jahat. Jadi envious yang jahat ini contohnya seperti apa ya? Seperti ketika kita hidup bertetangga, ada tetangganya beli mobil gitu ya, mobilnya baru lagi, seri terbaru, BYD itu ada ya, BYD itu mungkin, wah keren banget nih. Muncul envious dalam dirinya. Nah, envious yang jahat ini terkadang dituangkan dalam tindakan-tindakan yang nggak baik. Contohnya apa? Contoh tetangganya baru parkir depan ini, wow, lewat bawa cutter disilet bodinya, sweat, panjang banget. Atau rodanya dikempesin gitu ya. Ini envious yang nggak baik. Nah kemarin-kemarin juga sempat viral ya Bapak Ibu Saudara ya, tentang tetangga yang benci sama tetangganya, tiap hari melempar kotoran sampai bertahun-tahun itu. Itu sudah dipenjara, dikeluarin, ya gitu lagi. Karena dia membiarkan dirinya dipimpin oleh envious ini, dipimpin oleh kecemburuannya ini gitu ya. Itu cemburu-cemburu yang nggak baik gitu ya. Nah, kita akan lihat ketika kita sudah tahu nih penyebab kekacauan dan segala macam perbuatan jahat, itu lawannya apa? Lawannya dikatakan di ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Bapak Ibu Saudara, memang bahasa kelemah lembutan ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia ini memang banyak sekali orang yang gagal paham dengan kata kelemah lembutan. Kelemah lembutan dipikir orang yang halus saja gitu ya, lembut saja, bahkan terkesan weak gitu ya, lemah. Gitu. Padahal bukan. Jadi kelemah lembutan ini pula yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Gitu ya. Dipakai oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berfirman ya di dalam Matius 11 ayat 28 ya. Pikulah kuk yang kupasang, gitu kan. Dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Itu kata yang sama yang dipakai. Jadi Yakobus ini saudara tirinya Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Saudara tapi beda bapak gitu ya, karena Yesus bapaknya Allah. Tapi Yakobus bapaknya Yusuf gitu ya. Karena lahir dari hubungan suami istri Yusuf dan Maria, lahirlah Yakobus, tapi Yesus ini lahir dari Roh Kudus. Nah, Yakobus sangat mengerti gitu loh. Karena dia saksi mata. Oh, Yesus pakai kata kelemah lembutan. Dan kelemah lembutan ini dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya itu praus. Dia memakai kata praus. Kata yang sama dipakai oleh Tuhan Yesus. Dia memakai kata praus. Nah, arti praus sebenarnya jauh lebih dalam dari hanya kata lemah lembut gitu. Jadi praus itu secara ini artinya adalah kekuatan yang terkendali. Jadi lemah lembut itu bukan karena dia weak, tapi dia kontrol kekuatannya, powernya. Kenapa ini penting ya Bapak Ibu Saudara? Jadi ternyata ketika kita belajar gitu ya, kenapa manusia ini bisa berbuat jahat meskipun dia adalah orang percaya. Kita juga baca di ayat 15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas tetapi dari dunia.
dari nafsu manusia, dari setan-setan. Jadi perbuatan yang dikatakan di 14 berdusta melawan kebenaran itu enggak selalu dari setan loh. Ya. Walaupun memang perbuatan jahat itu orang yang berbuat jahat bapaknya iblis. Iya. Tapi di sini kita lihat itu ada dari dunia earthly, ya, dunia yang kita hidup ini, dari perilaku orang-orang. Yang kedua, dari nafsu manusia itu sendiri. Kalau dalam terjemahan Inggrisnya itu natural. Ya. Dan ini kalau dalam bahasa Yunaninya, ya, nafsu manusia ini dia dari kata zoodes, ya, zoodes, zoo, kebinatangan, hewan. Jadi memang manusia dosa itu punya tabiat itu. Mungkin orang percaya sudah dipatahkan, tapi kuasa dosa itu dipatahkan gitu ya. Tapi ingatan akan berbuat dosa itu masih ada. Masih ada di dalam diri. Jadi jangan selalu manusia itu juga menyalahkan iblis gitu ya. Menyalahkan setan akan perbuatan jahatnya. Karena di dalam firman Tuhan tertulis itu ada dari nafsu manusia itu sendiri loh. Jadi Tuhan ini memahami ya, memang manusia punya kelemahan itu. Makanya ada pengampunan dosa di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Makanya kita juga jangan selalu menyalahkan iblis dalam segala perbuatan jahat gitu. Karena terkadang itu muncul dari diri manusia itu sendiri. Jadi bahasanya itu adalah sifat kebinatangan yang dimiliki manusia. Dan itu tertulis dalam firman Tuhan. Dan ini tervalidasi ya Bapak Ibu Saudara. Ini saya ngomong gini, saya baca firman, tapi juga Bapak Ibu Saudara boleh cek secara psikologis, secara penelitian, ada enggak sifat kebinatangan manusia? Bapak Ibu Saudara boleh cek. Itu pasti ada. Jadi kita itu punya kesempatan berbuat dosa itu lebih banyak. Ya. Karena ada pengaruh dunia, ada pengaruh diri kita sendiri, ada pengaruh iblis. Yang dimana kalau orang percaya mungkin iblis tidak ada di dalam hatinya. Kuasa dosa sudah dipatahkan. Tapi bukan berarti dia tidak bisa memanipulasi ya. Dia bisa memanipulasi keadaan agar kita berbuat dosa bisa juga. Tapi itu terkadang muncul dari diri kita. Nah, Yakobus melihat ini, firman Tuhan melihat ini. Agar manusia ini tahu di mana letak kelemahannya. Ya. Jadi biar kita ini ngerti. Kalau kita nggak ngerti kelemahan kita, ya kita susah untuk memperbaiki diri. Tapi kalau kita tahu kelemahan kita di mana, kita mudah memperbaiki diri kita, gitu ya Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan lawan dari hikmat yang datang dari dunia ini, dari nafsu manusia dan dari setan, lawannya adalah praus, kelemah lembutan, kekuatan yang terkendali gitu. Jadi seringkali masalah yang dibuat oleh orang percaya, ya, permasalahan persoalan yang terjadi seringkali kecenderungannya adalah ketidakmampuan dia untuk mengontrol dirinya. Dia nggak mampu. Jadi jangan dipikir Bapak Ibu Saudara, masalah hanya muncul karena kita nggak bisa mengontrol amarah aja. Enggak. Masalah muncul ketika kita nggak bisa mengontrol seluruh emotion kita. Contoh, cinta. Cinta baik nggak? Cinta itu baik. Tapi ketika seorang nggak bisa mengontrol rasa cintanya, wah ini bahaya Bapak Ibu Saudara. Inilah faktor utama terjadinya perselingkuhan. Karena ketika dia lihat, wah ada cewek lain, wah cantik juga ya. Pacarin, selingkuh, padahal dia punya istri. Ini dipacarin lewat lagi, wah yang ini juga cantik, pacarin lagi. Itu yang terjadi ketika seseorang tidak bisa mengendalikan emotionnya, tidak bisa mengendalikan powernya. Begitupun dengan rasa sedih. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara kalau kita baca dalam artikel, kita lihat dalam sosmed, seberapa banyak orang bunuh diri ya karena dia sedih. Karena mungkin ditinggalkan orang yang dia cintai, mungkin dia ditinggalkan oleh atau kehilangan sesuatu barang yang sangat dia cintai gitu. Sampai dia nggak bisa kontrol, akhirnya apa? Dia bunuh diri.
Ini karena dia nggak bisa kontrol, nggak punya praus, nggak bisa mengendalikan, ya, nggak bisa mengendalikan emosinya. Apalagi banyak anxiety, rasa kecewa, rasa rendah diri, rasa minder, semua rasa itu kalau kita nggak bisa kontrol, rasa malu, ya. Rasa malu itu kalau nggak bisa kita kontrol ya bahaya juga. Mau ngapa-ngapain malu kamu disuruh maju ke depan kelas, malu nggak mau, sampai gurunya marah, ayo maju. Enggak bu, saya malu. Dia nggak bisa ngontrol rasa itu. Nggak bisa ngontrol nervousnya, nggak bisa ngontrol, ini bahaya. Dan segala yang nggak bisa dikontrol itu dikatakan firman Tuhan ini menyebabkan kekacauan dan bahkan perbuatan jahat. Ya ini yang perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Mungkin dari antara kita mungkin punya kelemahan yang berbeda. Mungkin ada yang nggak bisa mengendalikan amarahnya, mungkin ada yang nggak bisa mengendalikan rasa cintanya, mungkin ada yang nggak bisa mengendalikan rasa sedihnya, nggak bisa mensustain gitu ya. Rasa groginya mungkin beda-beda dari kita. Tetapi firman Tuhan menyatakan kita harus memiliki praus ini dulu. Kita harus punya itu. Nah dari mana kita punya praus ini? Dikatakan firman Tuhan, praus ini, kelemah lembutan ini ya asalnya dari atas. Dari atas itu dari mana? Ya dari Tuhan. Jadi bagaimana kita untuk mengontrol diri kita supaya kita hidup di dalam kemerdekaan ini? Agar kita merdeka dalam bertindak ini gimana? Kita tidak lagi didera dengan hukuman-hukuman sosial, tidak lagi didera dengan hati nurani kita. Karena mungkin kita berbuat hal yang salah gitu ya. Gimana biar kita merdeka dalam tindakan kita? Ya kita harus punya praus itu. Karena ketika kita nggak punya itu, kita lost control, kita kehilangan kontrol diri kita, akan terjadi kekacauan dan nantinya hanya akan ada penyesalan gitu. Wah, tahu gitu aku tadi nggak marah sama dia ya. Wah, ternyata dia itu baik niatnya. Wah, aku terlanjur malah dulu. Penyesalan gitu. Yang terjadi hanya akan seperti itu. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, ini kita belajar dalam firman Tuhan ini, kita harus benar-benar memiliki praus itu. Ini bukan opsional gitu ya, bukan sebuah pilihan boleh milih boleh enggak gitu. Enggak, ini adalah sebuah keharusan. Karena ketika kita mau hidup ya, di dalam Kristus, ya, walaupun Yesus beri kemerdekaan, tapi tetap ada aturannya, ada rule-nya. Maka dari itu kita tetap harus memiliki kontrol diri kita ini, praus ini, kelemah lembutan ini loh Bapak Ibu Saudara. Kita belajar dari Yesus, kita belajar dari firman Tuhan. Bagaimana kita harus bisa mengendalikan power kita, kekuatan ini loh. Karena tidak berarti cinta itu jelek, amarah itu jelek, enggak mesti gitu. Kadang kita perlu marah kok. Kadang kita perlu marah untuk sesuatu yang itu salah gitu. Biar orang juga tahu itu salah. Tapi pengendalian diri itulah yang penting. Seberapa kita akan mengaturnya. Berapa persennya aku harus marah gitu ya. Berapa persennya aku harus seneng. Berapa persennya aku harus sedih. Karena sedih itu manusiawi. Marah itu manusiawi. Tapi ketika kita nggak punya pengendalian itu. Ya kita akan jatuh dalam berbagai pencobaan gitu ya. Nah itu yang terjadi sekarang ini. Kita lihat ya, kita petakan nih, masalah apa yang terjadi sekarang. Masalah kasus-kasus pembunuhan. Pembunuhan, kenapa si suami ini membunuh istrinya? Ternyata karena istrinya selingkuh. Ini kan asalnya karena ketidakmampuan orang atau mereka tidak memiliki praus ini. Si istri nggak bisa mengendalikan rasa cintanya, si suami nggak bisa mengendalikan amarahnya. Siapa yang salah? Ya salah semua. Apakah itu perbuatan iblis? Ya belum tentu. Bisa karena nafsu manusia ini sendiri. Bisa karena lingkungannya yang mempengaruhi dia. Ada loh lingkungan yang mempengaruhi perilaku manusia itu ada. Jadi ada sebuah tempat ya. Ini untuk menjadi contoh aja. Lingkungan itu bisa ada sebuah tempat ya di Indonesia ini di mana dalam kampung itu ya, dalam kampung itu memang kampung lokalisasi.
Dan anehnya ketika istrinya ini jadi pelacur gitu ya. Dia nunggu tamunya di depan rumah, dia duduk ngobrol sama suaminya. Tamunya datang, istrinya masuk sama tamunya untuk melakukan perzinahan. Suaminya nunggu di depan. Ini saya bahkan kadang apa yang ada di pikiran mereka. Dan itu satu kampung loh. Satu kampung. Jadi bisa juga earthly ini, hikmat dunia ini ya, keduniawian ini dari dunia ini bisa mempengaruhi juga. Bisa juga nafsu manusianya, bisa. Atau bisa juga memang dari setan-setan, bisa juga, tapi nggak selalu itu gitu loh. Jadi kita harus tahu dulu. Jadi selama ini apa penyebab kita nggak bisa mengontrol diri kita ini? Apa penyebab kita nggak memiliki praus ini? Ya, kita harus renungkan ini, Bapak Ibu, Saudara ya. Renungkan. Apa yang membuat aku nggak bisa punya praus itu? Apa yang membuat aku setiap kali nggak bisa mengontrol diriku untuk berlarut-larut dalam perasaan-perasaan yang seperti itu? Ya. Apa yang membuat gitu? Apakah memang tadi saya katakan marah manusiawi, sedih manusiawi, sewajarnya saja, sesuai kadar yang tepat aja, gitu ya. Karena kalau kita nggak bisa nggak punya rasa sedih juga aneh juga ya. Kalau ada kerabat meninggal masa kita nggak sedih malah ketawa-ketawa ya aneh juga gitu. Jadi kita harus punya juga tapi dalam kadar yang tepat. Dan untuk memiliki kadar yang tepat kita perlu praus. Dan untuk memiliki praus ya kita harus dekat sama Tuhan. Kita harus sering ya, sering berkomunikasi sama Tuhan sampai kita itu diproses terus. Dalam kehidupan kita itu kita diproses terus untuk kita memiliki praus yang bagus, yang firm gitu, yang oke. Jadi ketika di kemudian hari eh, kita dihadapkan pada sebuah kejadian-kejadian, kita memiliki praus itu dan kita udah bisa kontrol diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan kekacauan seperti itu. Kan banyak sekali kejatuhan orang-orang percaya ini ya karena nggak bisa kontrol prausnya. Nggak sedikit itu. Nggak sedikit yang seperti itu. Jadi kita, Bapak Ibu Saudara, mari ya, mari kita bersama-sama terus ya menjalin relasi sama Tuhan. Banyak berdoa sama Tuhan. Ketika kita sudah merasa nggak mampu nih, aku kayaknya kok kalau perasaan sedih ini susah ngontrolnya ya. Kalau perasaan cinta ini susah ngontrolnya. Ada loh orang-orang yang seperti itu. Kalau di antara Bapak Ibu Saudara ada yang merasa seperti itu, segera datang sama Tuhan. Berdoa, Tuhan aku mau memiliki kelemah lembutan itu. Aku mau bisa mengendalikan diriku. Sebagaimana Kristus memiliki praus itu, aku juga mau memiliki praus itu. Agar aku dijauhkan dari segala kekacauan. Agar aku dijauhkan dari segala perbuatan jahat. Karena disitulah, ya, ketika ada praus itu, disitulah kita akan lihat kekristenan yang sejati itu di situ. Orang Kristen sejati tidak bisa lepas dari praus ini. Kita lihat, kita baca semua dalam Alkitab, hampir semua orang-orang percaya, nabi-nabi Tuhan yang taat itu pasti punya praus ini. Dan itu pun dicontohkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana kehidupan Kristus itu ya di dalam Injil itu, bagaimana dia bisa mengendalikan dirinya. Di dalam masa capeknya, orang terus berdatangan, dia tetap melayani. Tetap berdoa sama Tuhan. Di dalam amarahnya karena bait suci dipakai dipakai untuk sarang penyamun gitu. Dia membolak-balikkan meja tapi tidak ada satupun orang yang dibunuh sama Tuhan Yesus kan waktu itu. Gak ada. Itu sesuatu yang ditunjukkan Yesus tuh, itulah praus. Jadi praus tuh nggak melulu lemah lembut gitu ya, ngomongnya halus, pelan, nggak gitu. Praus itu juga dia punya power gitu, seperti yang ditunjukkan Tuhan Yesus. Nah mari Bapak Ibu Saudara ya, saya mengajak untuk kita semua senantiasa merenungkan ya, kehidupan kita ini, apakah kita sudah memiliki praus itu, atau kita masih lemah dalam beberapa hal, dan itu tidak masalah. Karena saya yakin, saya percaya setiap orang berproses dengan dirinya sendiri, dengan egonya, ya,
dengan egonya yang mementingkan diri sendiri, dengan enviousnya, dengan kecemburuannya, dengan segala hal. Setiap orang berproses dengan itu dan saya percaya setiap orang yang mau datang pada Tuhan dan mau diproses sama Tuhan, saya percaya dia akan semakin hari akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi sampai dia memiliki praus sama seperti Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita akan tutup firman pada sore hari ini dengan sebuah pujian kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita pujikan dari awal, kasih pasti lemah. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya Yesus, kami sungguh percaya Bapa bahwa kasih-Mu sungguh tiada batasnya di dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih yang Kau anugerahkan kepada kami ini Tuhan, untuk kami boleh menikmati keselamatan yang daripada-Mu, kemerdekaan yang daripada-Mu Bapa. Tetapi kami hari ini juga boleh mengerti Tuhan, bahwa di dalam kemerdekaan itu kami perlu melakukan sebuah tanggung jawab, sebuah kewajiban juga Tuhan, untuk kami boleh memiliki kelemah lembutan itu, memiliki praus itu Tuhan, kendali untuk setiap perasaan kami, kendali untuk setiap tindakan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang mengontrol setiap kami ini Tuhan, setiap kami hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan di GBS Baladewa ini Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap kami untuk kami bisa mengontrol setiap hati, pikiran, dan tindakan kami. Kami sungguh percaya Bapa, dan biarlah praus itu, kelemah lembutan itulah yang menguasai kami, seperti kasih-Mu menguasai kami. Karena praus itu muncul dari kasih-Mu Tuhan, karena itu muncul dari kekuatan-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, kami percaya. Dan biarlah Tuhan senantiasa hidup kami ini di dalam kendali Tuhan, di dalam praus itu. Dan Tuhan,
Hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, dan biar Tuhan materaikan kebenaran firman Tuhan ini di dalam hati dan pikiran setiap kami Tuhan, dan terus bertumbuh sampai kami semua Engkau temui serupa dengan-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita tutup doa kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.